Jadi istilah kekasih Allah, istilah Habib, istilah Abna itu sudah dari dulu sudah ada, sudah dipakai, tetapi dulu dipakainya oleh Yahudi dan Nasrani. Wa yu'adzibu man yasha, kalau Allah mau nyiksa, klaim kamu sebagai anak Allah, sebagai Habibnya Allah, tidak ada fungsinya, siksa ya siksa wae. Awas jangan sampai kita kena akidah, wah nanti kalau aku mau neraka tak padamkan saja. Kamu aja belum tentu masuk surga, madamkan neraka. Memang panitia akhirat, nanti kalau tak kasih ini kamu nggak bakal ditanya sama Munkar Nakir. Urusanmu apa? Job malaikat lain sama kamu, job kamu tuh ngurusin anak istrimu. Ini muncul akidah-akidah seperti ini karena perasaan tadi, merasa lebih hebat dari yang lain, lebih agung dari yang lain, maka ditekan Allah. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu sama dari Adam semuanya. Selesai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali bersama dalam mengkaji firman-firman Allah dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah nih beberapa saudara kita yang sudah lama ghaib kelihatan kembali sih. Gustri sama Pak Leo. Nah, ini Pak Leo kemarin habis terputar di Kepri. Mudah-mudahan kebersamaan kita sampai hari kiamat dan sampai surga. Kita akan membaca surat 5 ayat 18 ini. Betul sekarang bulan Mei tanggal 18. Surat Al-Maidah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dia dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Shadaqallahul azim. Yahudi dan Nasrani seperti kita tahu adalah dua komunitas atau dua ormas yang dikenal ayah-ayah wae itu. Ada saja perbuatan mereka yang aneh-aneh. Mulai dari klaim mereka yang mengatakan bahwa kami ini tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Mereka juga dikenal sebagai orang yang selalu saling berseberangan di dalam hidupnya. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang suka mengangkat manusia jadi Tuhan.
Ayah wae. Manusia yang mereka saksikan saat lahirnya, makan, minum, tidur, bergaul setiap hari dengan mereka, kok bisa-bisanya diangkat menjadi Tuhan? Tuhan kok dilantik? Nah, salah satu klaim yang muncul dan dideklarasikan oleh dua komunitas ini adalah ini dalam ayat ini. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kami, bukan kamu loh ya, bukan mereka, tapi hanya kami yang berstatus sebagai abna'ullah, anak-anak Gusti Allah. Kamu lain. Abna'u itu jamak dari ibnun. Ibnun, ibnani, abna'u. Kami, ini Yahudi ini, kami, ini Nasrani ini, anak-anak Tuhan. Yang kedua, wa ahibba'uh. Dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Ahibba itu jamak dari kata habib. Jadi kalau satu orang habib, dua orang habibani, tiga orang atau lebih ahibba. Nah. Kalau perempuan habibatun, habibatani, habaib. Jadi habaib itu sebutan untuk perempuan. Aslinya. Jelas ya? Oke, kita ambil wazannya. Misalnya di dalam Al-Quran ada in tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu. Kabairo, kabairu, kabairo. Itu asalnya adalah kabirotun, terus kabirotani, jamaknya kabair. Sekarang soghirotun, kemudian soghirotani, kemudian soghoir. Jadi fa'ilatun, fa'ilatani, fa'il gitu lah. Kira-kira. Nah, nanti makin jauh kita kalau kembali ke fa'il ya. Udah sih. Contohnya dua aja. Kabirotun, kabirotani, kabair. Soghirotun, soghirotani, soghoir. Syadidun,
sadidani, asyidda. Gitu, asyidda walal kuffar. Nah, kita kembali sini. Kabirotun, kabirotani, kabair. Nanti kita kiaskan. Habibatun, habibatani, habaib. Ini untuk menyebut perempuan. Tapi kalau laki-laki, habibun, habibani, ahibba. Nah, yang di Quran itu ahibba. Kok tidak menjadi habaib? Tidak, sebab habaib mah perempuan. Udahlah, itu nanti kan diskusi masalah tasrifan ya. Sebab tasrif itu selalu ada wajah lah. Ya. Yahudi dan Nasrani mengklaim diri dan membuat istilah sendiri untuk kelompoknya. Yang istilah itu tidak berdasarkan firman Allah, tapi ngaku-ngaku dewek, digawe dewek, dijieun sorangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membedakan diri dan kelompoknya dari orang lain. Dengan bahasa lain gini, saya mah beda sama kamu. Sebab saya mah anak Tuhan, saya mah kekasih Tuhan, kamu mah bukan, gitu loh. Targetnya apa? Oleh karena itu, maka nanti beda. Kamu masuk neraka, aku masuk surga. Dua, karena aku ini adalah anak-anak Tuhan dan habib-habib Tuhan, maka kamu harus hormat ke saya. Nanti akan berkembang pada hukum-hukum berikutnya. Saya mungkin nih kalau bahasa ekstrimnya, saya boleh ngambil barang kamu, tapi kamu jangan coba-coba duduk di samping saya, gitu loh. Itu usaha, namanya usaha. Kan? Namanya usaha untuk menaikkan kehormatan diri sendiri. Tapi Yahudi masih lumayan. Ada apanya? Ada dasarnya memang di dalam kitab Keluaran itu ada pernyataan Allah di situ. Israel itulah anakku yang sulung. Jadi ada pernyataan anakku. Binnya Allah di situ. Juga nanti di dalam kitab Matius Perjanjian Baru ada, berbahagialah orang-orang yang suka mendamaikan sebab mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Nah, ayat ini maksud Allah itu tidak mengatakan bahwa itu bin Allah, bukan. Itu bahasa yang digunakan untuk menyebutkan bahwa mereka itu dekat dengan Allah. Karena yang namanya makhluk paling dekat itu biasanya kan antara anak dengan bapa. Makanya Yesus mengatakan Bapa kita yang di surga. Dan sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pemahaman ini disalahpahami atau sengaja diputar balikkan untuk menyesatkan orang awam. Kalau awalnya anak di situ adalah menggambarkan kedekatan Israel yaitu Nabi Yakub dengan Allah, disebut anak sulung karena memang di antara Bani Israel itu orang yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Yakub. Dan dari Nabi Yakub nanti akan lahir Bani Israel itu semuanya. Orang paling patuh pada Allah. Maka layak disebut dengan anak Allah.
Nah, coba kita pahami dalam bahasa sehari-hari. Ini ada kandang burung. Ini kandang burung, ini kandang burung. Orang kadang-kadang kan potong, ini kandang siapa nih? Kandang Haji Mahali. Tapi bisa nggak difahami bahwa Haji Mahali kandang di situ? Ini sangkar siapa nih? Ini sangkar Ustadz Rojak nih. Apa bisa difahami bahwa Ustadz Rojak berada di sangkar ini? Lihat. Pitik itu anak ayam. Tanya nih pitiknya siapa nih? Anak ayam siapa nih? Anak ayam Ustadz Taufik. Memang Ustadz Taufik ayam. Jadi pengertian anak Tuhan, anak Allah di dalam firman Allah kepada Israel, juga kepada orang-orang yang suka mendamaikan dan lain, Efraim juga anak sulung Tuhan. Itu tidak dimaksudkan dalam pengertian bahwa itu bin Allah. Tetapi orang-orang Bani Israel ini sengaja atau tidak faham. Ada yang tidak faham itu orang awam, tapi bagi orang-orang yang ulamanya tentu faham banget. Tetapi digunakan untuk menipu orang awam. Karena ada ayat bahwa mereka itu anak Tuhan. Nah ini aku anak Tuhan nih ayatnya nih. Padahal tafsirnya ngaco. Ini kami ini Habib-habibnya Allah nih. Padahal pengertiannya adalah dimuliakan, dicintai Allah karena amal mereka. Dan amal itu tidak diwariskan. Karena apa? Seseorang bisa disebut sebagai kekasih Allah selama amalnya seperti kekasih Allah yang sebelumnya. Ya, paham ya? Jadi istilah kekasih Allah, istilah Habib, istilah Abna itu sudah dari dulu sudah ada. Sudah dipakai, tetapi dulu dipakainya oleh Yahudi dan Nasrani. Tapi kira-kira di antara kita ada yang senang nggak disebut gitu? Ya senang saja, jangan dipakai kalau bisa. Anggapan bahwa diri dan kelompok kita itu paling suci, paling dekat dengan Allah, ada nggak sampai hari ini? Ada. Hampir semua mazhab, semua aliran, semua thariqah, semua ormas hari ini sudah memetik dan menikmati kalimat ini. Mereka merasa diri sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Kalau sebatas meyakini bahwa apa yang dia amalkan itu yang paling benar dan paling baik, mengantarkan mereka kepada Allah boleh. Tapi kalau kalimat tadi, aku paling benar, paling dekat dengan Allah, kamu kan enggak. Nah ini yang bahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah langsung sanggah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Muhammad bilang sama orang-orang Yahudi Nasrani itu yang petantang-petenteng di hadapan kamu seperti orang suci aja. Mengklaim sebagai orang paling hebat. Lalu kenapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Selama ini Bani Israel tuh yang satu silsilah dengan kamu itu, yang satu nasab dengan kamu itu, banyak yang disiksa oleh Allah karena dosa-dosanya. Ada yang disambar petir kan gitu. Ada yang dirubah jadi monyet. Kalau benar mereka itu simbahmu apa nasab sekian kamu itu memang orang-orang yang kekasih Allah, kenapa disiksa oleh Allah? Mana ada orang tua nyiksa anaknya?
Apalagi sampai dibunuh begitu. Nggak bisa. Tanya. Yang benar bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu itu hai Yahudi Nasrani padha wae basar iku. Manusia yang diciptakan Allah sama dengan yang lain. Maka kita tidak boleh sombong. Selama masih berstatus bashar, ya sudah jangan sombong. Sehebat apapun manusia, harus ingat bahwa kita ini bashar. Siapa bashar? Inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'im masnun. Bashar. Ini bashar. Bashar tuh asalnya basyaratun kulit. Makhluk berkulit kasar. Siapa bashar itu? Adam. Terus ke bawahnya nanti Yakub atau Israel ini. Terus nanti pecah jadi dua, Bani Ismail dan Bani Israel. Terus sampai ke bawah. Nah, jatuhlah di sini KDRT. Kanjeng Dimas Raden Tumenggung, KDRT. KDRT Abdul Razak. Kanjeng Raden Tumenggung. KDRT apa? Kekerasan dalam. Kita kalau punya status ini, kadang kita merasa dengan orang yang lain yang lebih rendah yang tidak punya gelar itu. Tapi ingat kata Allah, bal antum basyarum mimman khalaq. Siapapun kamu, mau bikin gelar apapun kamu bikin sendiri. Ini mungkin nanti satu saat kita bikin juga gelar sendiri apa misalnya tuh. Misalnya Ustaz Taufik kita bikinkan gelar aja apa supaya prestis naik. Kalau datang disambut orang, kalau pokoknya orang sibuk dengan datang dia. Misalnya apa? Bikin gelar yang aneh apa? Gelarnya misalnya Tangkuban Perahu atau Tengku Raksia. Begitu disebut nama itu orang merinding. Seolah-olah beda dengan yang lain. Tolong hamba-hamba Allah yang sedang dimuliakan orang lain karena selama ini terlanjur menggunakan gelar-gelar kehormatan. Baca ulang-ulang teks ini. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu manusia biasa yang diciptakan Allah. Sama seperti yang lain. Tidak ada yang istimewa di hadapan Allah kamu semua itu. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa saja, Yahudi, Nasrani atau bukan, itu hak Allah mengampuni dia. Maka jangan ada klaim bahwa orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang selalu saja diampuni Allah, khusus tidak orang lain. Rasa itu harus tidak ada. Wa yu'adzibu man yasha, kalau Allah mau nyiksa, klaim kamu sebagai anak Allah, sebagai habibnya Allah, tidak ada fungsinya. Siksa ya siksa wae. Awas, jangan sampai kita kena akidah. Wah, nanti kalau aku mau neraka tak padamkan saja. Kamu aja belum tentu masuk surga, madamkan neraka. Memang panitia akhirat apa? Iya kan? Nanti kalau tak kasih ini, kamu nggak bakal ditanya sama Munkar Nakir. Urusanmu apa? Job malaikat lain sama kamu. Job kamu tuh ngurusin anak istrimu. Ini muncul akidah-akidah seperti ini karena perasaan tadi. Merasa lebih hebat dari yang lain, lebih agung dari yang lain. Maka ditekan Allah. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu sama dari Adam semuanya. Selesai di situ. Jadi kalau bikin silsilah supaya kita tidak sombong, jangan dihentikan sampai titik ke-5, ke-6, ke-10, ke-20, sampai ujung, sampai Nabi Adam. Sama enggak? Mana hebatnya kita?
Nabi Muhammad adalah asyraful makhluqati ajma'in. Makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Tapi dari lisan beliau itu apa? Innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan padaku supaya kamu tawadhu, yuk, pada tawadhu. Apa ada manusia lebih tawadhu dari Rasulullah? Nah. Derajatnya paling tinggi, pangkatnya paling mulia, kok tawadhunya paling luar biasa. Kalau berjalan di mana? Wa yamshi wara'a ashabihi di malaikatir ruhaniyah, berjalan di belakang sahabatnya. Lah kalau di belakang sahabatnya, yang di depannya sopan semua. Tapi kalau beliau paling depan, yang baris kedua petatang petentengnya, lu kecil, gua paling depan nih, tuh Rasul nyontoin kita. Iya kan? Yang di belakang makin rendah tuh. Wa yamshi wara'a ashabihi. Masya Allah. Dia berjalan di belakang para sahabatnya. Dan dia tidak pernah mengatakan ini muridku, ini anak buahku. Orang-orang yang ngaji dengan Rasulullah, yang belajar dengan Rasulullah, sebutnya apa? Sahabat. Masya Allah. Sekarang baru ngajarin Iqra itu kan murid saya. Masya Allah. Baru ngaji 10 kali mimpin tahlil kan jemaah murid saya. Masya Allah. Anak buah saya. Ayo. Dan Rasulullah itu berpenampilan apa? Cara Jawa sing gak ketahuan itu apa ya? Kata Sunda itu no sih. Kalau nggak ketahuan siapa dia itu apa? Bukan wali pakman ya apa sih? Penampilannya sama seperti orang awam. Contoh, low profile. Ada bahasa kalau orang Jawa atau Sunda, alah bukan wali pakman ya apa sih? Alah poho euy. Penampilannya itu tidak membuat orang tahu. Tahu-tahu loh. Contoh, ada perempuan lagi nangis di kuburan kan? Kata Rasulullah, sabar ya bu, sabar. Dibentak sama ibu tadi. Kamu nggak tahu kayak apa rasanya aku. Wah, kamu nggak ngalami yang kurasakan, anakku mati. Wih, ngomong enak, canggung Rasul itu. Dibentak-bentak, pulang bae Rasul. Ada yang tahu, bu, maaf ya bu. Panjenengan tahu nggak tadi siapa? Enggak. Itu Rasulullah sampai bentak-bentak. Karena penampilannya biasa. Gitu loh. Lari si ibu ngejar ke Rasul. Rasul saya mohon maaf ya. Tadi saya nggak tahu. Saya nggak mau nangis lagi deh. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pada hentakan pertama tadi itu. Jadi sampean udah kadung nggak sabar tadi ngono kuwi. Tapi kan Rasul nggak kemudian makanya lu lihat-lihat gitu. Atau kalau Pak Leo mungkin bayar kontan. Tahu lu. Jangkrik lo, kurang ajar diomongin gak mana tuh goblok ya habis. Kenapa si ibu itu tidak mengenal bahwa itu Rasulullah? Penampilannya biasa. Penampilannya kayak abdi dalam ini kayak surjan. Ini belangkon ini pakaian abdi. Nah itu Loreti. Nggak tahu, kelihatan aja kayak orang kecil, padahal benar-benar kere. Orang kadang-kadang kan mau pakai semua kepangkatannya sampai nggak bisa jalan kaki, kongso itu. Semua pangkat dipakai, di tikernya dadanya kayak tiker, tinggu kabeh ndase ngasek miring ini gue. Saking pinginnya dihormati, tapi setengah mati kan sebenarnya itu berat itu. Biasa saja. Sallallahu Muhammad, Nabi Muhammad.
Saya kalau membayangkan Rasul tuh nangis. Apa sih? Apa enggak, ya Allah, aku ingin Bukit Uhud jadi emas, 1 menit jadi itu. Jadi itu. Kok enggak mau ya? Kalau kira-kira kalau Mas Gunawan itu punya kesaktian seperti itu. Tunjuk jadi emas. Mungkin pohon kelapa udah jadi emas semua sini kan. Lalu dia pasang di iklan. Siapa yang ingin merubah pohon kelapa jadi emas, hubungi nomor telepon sekian. Mbah Gunawan. Wow. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu ilmu yang diserap oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan Pangeran Diponegoro. Siapa yang tidak tahu Kanjeng Sunan Kalijogo itu siapa sih? Putranya tuh Menggung Wilotikto, ningrat. Yang makan tinggal sebut, gitu, mandi tinggal ngomong, baju tinggal panggil, datang. Tapi beliau keluyuran, keliling Indonesia untuk menyampaikan kebenaran, kadang-kadang ya tarung sama orang untuk belani orang kecil. Sinau itu yang benar gitu. Jangan wali itu dianggapnya cuma enak aja, wali itu enggak. Wali itu berjuang. Enggak, wali itu asal tunjuk. Matio, enggak. Enggak. Pangeran Diponegoro, siapa yang tidak tahu? Orang keraton dia pangeran bisa jadi raja kok kalau mau. Kenapa kok turun dengan rakyat, mondok di Tegalrejo, berjuang sampai jenazahnya juga adanya di mana? Ayo, kuburannya di mana, Ustaz Taufik? Ya, iya di mana? Wah, ngarang. Ini rusak sejarah kita ini. Saya sudah pernah ziarah kuburannya di Makassar. Iya betul, tapi Sulawesi kan lega. Saya tanya Pak Harto di mana, di Pulau Jawa ya? Oh, itu saking terpaksanya ngaku bener gitu. Apa yang ingin beliau persembahkan pada dunia? Enggak ada nilainya karena mereka pas sudah jual dirinya kepada Allah, enggak ada nilainya apa-apanya. Sekarang kita baru merasakan bukan setelah usia cukup tua. Semua kelezatan, semua keindahan wis gak guna. Cincin yang mahal sudah gak bikin orang tampan kita kok. Gitu. Mau pakai baju apapun tetap aja kita udah jelek, udah tua kok. Iya. Berarti barang-barang yang cantelan itu tidak usah dirawat. Semua gelar kebesaran dilepaskan untuk apa? Dia sadar kena teguran ayat. Tolong kalau bisa di rumah kita masing-masing tulis potongan ayat tadi, bikin nanti stiker. Ini obat penyembuh kesombongan. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu manusia biasa ciptaan Allah. Tulis tuh di depan rumah kita. Supaya orang yang mau sombong ke rumah kita mau ngapa-ngapain gak jadi, ngeri juga nih. Cuma segitu kan? Gitu, cuma segitu doang, bikin stiker nanti. Itu aja, manusia biasa. Itu dah. Dah, tempel. Stiker. Kalau di mobil kita di belakang tempel, yang di belakang pasti dia akan sadar, aku kok tadi mau sombong dah pelan aja. Bikin stiker. Okay. Singkat aja. Ini obat ampuh untuk mengobati kesombongan kita. Saya kadang berpikir cuma saya bukan dari percetakan ya. Seperti kemarin kan nama musola kita kan. Orang nggak tahu. Tabula. Memang tanaman buah langka. Tapi aslinya dalikal ki tabula roiba fi. Ini tabula di sini. Nggak tahu itu.
Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni, Allah menyiksa sak kersane Gusti Allah. Kamu enggak tahu urusan apa-apa. Nyiksa kamu enggak ada masalah. Ngampuni orang kecil enggak ada masalah, itu hak Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kekuasaan kerajaan langit, bumi dan seisinya hanya Allah yang punya. Didahulukan lillahi, beda. Itu hasal. Tapi kalau mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma lillah itu beda. Walillahi, dan hanya milik Allah. Gak ada yang terlibat di sini. Jangan ikut klaim kamu. Wa ilaihil masir, dan semua makhluk, semua manusia kembalinya ke Dia. Kamu gak ada urusan. Jadi jangan dibiasakan kita membuat sebutan-sebutan atau gelar-gelar yang kita maksudkan untuk membedakan kita dari yang lain, atau membuat orang lain menjadi segan pada kita. Sedapat mungkin hindari segala usaha darimu untuk ingin dihargai orang lain. Sekarang mah CI, jangan ada CI. Tidak perlu jaga image. Percuma. Kan ada syairnya, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerenda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerenda diusung. Sehebat apapun pangkatmu, gagahmu, meriang mah ngerengek sama dokter. Ya. Butuh dengan orang lain. Kalau kamu butuh dengan orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Nanti saat yang direndahkan sehat, kamu meriang, baru kamu tahu rasa. Assalamualaikum. Hamba yang dimuliakan, ini bacaan kita pada bulan 5 tanggal 18. Surat 5 ayat 18. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak bangga dengan sebutan apapun ya. Nanti kira-kira malaikat nanyain enggak? Namamu lengkapnya siapa? Profesor, doktor, SH, DRS, SDR, udah nggak ada semua. Lewat semua. Nah jadi ayolah terus kita belajar tiap hari untuk rendah hati, merendahkan diri, terutama dalam memperlakukan orang. Itu jangan merasa bahwa ada orang yang di bawah kita. Jangan pernah ada rasa bahwa ada orang di bawah kita sehingga kita melihatnya dengan pandangan remeh. Semua sama. Kalau kita mau sombong di hadapan orang, diingetin apanya yang kau sombongkan. Bal antum basyarun mimman khalaq. Kamu manusia biasa, ciptaan Tuhan. Demikian saya kira, silahkan direnungkan apakah sekarang sudah ada manusia yang sibuk menyusun gelar-gelar untuk pribadi, keluarga dan silsilah sendirinya, kemudian digunakan untuk merendahkan orang lain. Kalau ada, kita nasihati. Kalau ada, bukan kita orangnya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidina awalina wal akhirin wa sallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana, Allahumma ighfir bil Qur'ani dhunubana, Allahumma nawwir bil Qur'ani kuburana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.